Cermati diskusi update dan aktual dalam program Fokus. Kelas 3,4 Kelas FM, this is the actual radio. Classy people, saatnya Anda mencermati program Fokus. Kali ini bersama saya Faris Ardana. Beberapa hari belakangan kita dikagetkan dengan informasi dengan pemberitaan tentang pelecehan seksual. Terduga pelaku meminta pacar perempuannya untuk mengambil foto tindakan senonoh teman perempuannya. Dan baru-baru ini Classy people, Deddy Corbuzier juga membahas korban yang speak up menjadi korban pelecehan seksual yang kasusnya juga hampir sama. Diam-diam ada yang mengambil foto dirinya. Dan ini termasuk dalam pelecehan atau kekerasan seksual. Lalu kira-kira apa penyebab dan bagaimana kita menyikapinya sebagai masyarakat? Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung bersama dokter spesialis kejiwaan Semen Padang Hospital. Ada Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ. Assalamualaikum Dr. John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, seperti pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, ada semacam aksi-aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian tentunya lagi banyak dibahas di mana-mana. Kalau dokter menilai dari sisi psikiatrisnya dok, ini penyakit seperti apa yang mungkin dialami oleh pelaku-pelaku seperti ini? Sebelum kita membahas, pada dasarnya bahwa keinginan ataupun perilaku seksual adalah sesuatu fitrah yang diberikan Tuhan kepada kita semua sebagai umatnya. Dan itu adalah suatu hal yang normal. Dan tetapi ketika fitrah itu melampaui atau melampaui batas-batas daripada yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka timbullah beberapa kelainan psikologis ataupun juga kelainan-kelainan yang mempengaruhi fungsi kesehariannya. Nah, membahas tadi yang disampaikan oleh pembicara tadi ya, atau moderator, kita melihat bahwa penyimpangan itu apa sih yang perlu kita evaluasi, apalagi kasus yang terbaru ya. Jadi kalau kita sebagai orang Minang, di mana ada Basandi Sara Basandi Kitabullah, itulah yang kita harus pegang. Tetapi kalau di saat ada patologis, nah itu perlu kita evaluasi. Nah kalau dari yang kita amati, bahwa banyak kejadian. Yang paling pertama, yang paling sederhana adalah disebut juga gangguan parafilia. Parafilia ini adalah di mana gangguan terhadap hasrat seksual dan juga perilaku seksual yang menyimpang dan juga mempengaruhi kepada fungsi keseharian dirinya. Nah, parafilia itu dibagi beberapa ya. Jadi kalau yang paling kita kenal misalnya eksibisionis. Eksibisionis itu biasanya menampakkan atau memamerkan alat kelaminnya misal gitu kan di depan orang lain sehingga dia menimbulkan suatu kepuasan. Yang kedua yang terkenal juga voyeurisme. Voyeurisme itu kan orang biasanya ngintip orang lagi mandi, orang lagi apa. Nah, kalau untuk kasus yang baru-baru ini kita melihat itu lebih mengarah kepada fetisisme. Fetisisme itu adalah bagaimana hasrat atau keinginan seksualnya mengarah kepada misalnya benda-benda mati seperti melalui foto atau video, ataupun juga yang mengandung unsur daripada unsur korban, misalnya mohon maaf misalnya celana dalam dan segala macamnya. Nah, untuk menimbulkan atau memuaskan hasrat seksualnya. Nah, jadi kalau kita mengarahkan itu lebih ke arah fetishisme. Jadi itu mungkin motif bisa beda-beda, motifnya apa itu hanya cerita tambahan. Tetapi kalau secara garis besar dari narasi yang kita dapatkan itu lebih kecenderungan adalah fetishisme. Oke. Terkait dengan fetis yang dokter sampaikan tadi, kira-kira hal seperti ini apa sih penyebabnya dok? Kan kalau orang-orang dengan fetishisme ini punya obsesi seksual terhadap seperti yang dokter sampaikan tadi, terhadap benda-benda mati, gambar, video dan lain sebagainya. Itu semua orang ya, dimulai dari nafsu itu mulai tumbuh ketika misalnya usia 13 tahun pada laki-laki, ketika mulai adanya tanda-tanda sekunder ya, sekunder seperti mulai mimpi basah, seperti mulai tumbuh jakun. Kalau pada wanita sudah mulai menstruasi, itu untuk seks arausalnya sudah mulai meningkat dan sudah ada benih-benih. Nah, kemudian apabila sudah ada, nah di mana kan lingkungan juga mempengaruhi ya, lingkungan atau dia juga coba-coba, kan ada orang banyak karena kita akses banyak pornografi ini. Pornografi bisa dari HP, bisa dari majalah, dari manapun bisa diakses. Jadi ketika seorang anak yang lagi fitrah dan suci
laki-laki ya, ketika masuk 13 tahun terpapar, kemudian dia merespon dengan hormonnya. Kalau laki-laki kan ada hormon testosteron juga, dan kemudian laki-laki itu adalah menghasilkan per menit 3.500 sperma, bayangkan per menit ya, kali 24 jam. Itu begitu banyaknya bergejolak jumlah dari spermanya. Nah, ketika rangsangan-rangsangan itu terpapar dari pornografi, dari kawan dan segala macam, ketika dia tidak diberikan seks edukasi yang cukup, maka itu akan menimbulkan beberapa kecenderungan untuk patologis. Kita coba-coba jadi apa, saya intip lah orang mandi, saya tunjukkan lah alat kelamin saya. Dia tadinya coba-coba, kemudian dia menikmati, sehingga dia menjadi adiksi, pengen diulang lagi nih. Kayaknya enak juga kemarin ya, saya tunjukkan apa ke orang lain, kok saya lebih bergairah dan segala macam. Nah, mulailah timbul yang dari coba-coba itu menjadi patologis. Atau bisa jadi dia dulu pernah menjadi korban juga. Trauma jadi korban fetishisme, seperti beberapa kasus yang sodomi ya, misalnya sodomi. Dia jadi pelaku, ternyata dia dulunya waktu muda-muda sebagai korban. Nah, jadi itu perlu kita trace ulang ke belakang, apa sih yang merunut pikiran bawah sadarnya, sehingga dia bisa mengambil tindakan yang di luar daripada norma-norma yang sudah ada di negara kita ini. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana mulai dari spermanya sudah mulai terbentuk di usia 13 tahun, kemudian dia mulai ada terpapar, kemudian lingkungan, kemudian juga kita bisa lihat akses pornografi ini sudah sangat merajalela, siapapun bisa mengakses, dan ini yang mengkhawatirkan untuk pertahanan dan ketahanan negara kita. Oke, berarti bisa dikatakan seperti yang dokter sampaikan tadi, awalnya mungkin hanya sekedar iseng atau mencoba-coba, tapi ternyata terasa adiktif ya, Dok? Kecanduan, iya. Benar. Kemudian kalau misalkan seseorang sudah mengalami hal ini, apalagi sampai berujung terhadap pelecehan atau kekerasan seksual yang merugikan orang lain, tentu ini menjadi masalah sebenarnya, Dok. Tapi misalkan orang-orang yang merasakan hal ini, tapi belum sampai ke tahap itu, apakah kasus-kasus seperti ini bisa diobati, Dok? Ya, sekarang begini, yang saya sampaikan bahwa sekarang paparan itu harus kita stop. Kan kecanduan ya, kecanduan pornografi. Sekarang kecanduan pornografi ini pintu masuknya adalah melalui HP. Nah, HP ini kita ibaratkan kalau orang kecanduan narkoba, itu kan yang ditangkap bandarnya. Kan gitu ya. Nah, ini bandarnya HP. HP ada di tangan kita. Walaupun kadang-kadang sudah ada diblokir oleh Menkominfo, dia melalui VPN, melalui apa jalur-jalur lainnya. Sehingga sekarang yang kita potong adalah bagaimana akses dia terhadap pornografi itu bisa kita putus. Salah satunya HP-nya. Nah, itu dulu yang paling sederhana. Karena walaupun diobati segala macam, tapi dia masih istilahnya bandarnya itu masih di tangan dia, HP-nya itu menjadi sia-sia pekerjaannya. Seperti pasien saya misalnya kecanduan judi online, pasti dikasih HP juga. Ya udah tahu di iklan judi online itu kan datang sendiri. Menggiurkan juga ya, Dok? Iya, datang sendiri. Udah dihapus, nanti datang sendiri, datang lagi. Mungkin iklannya bertubi-tubi. Nah, sekarang di satu sisi kita pertahanan diri kita itu tidak begitu kuat. Di satu sisi lagi kita untuk agama juga tidak mendukung. Jadi ya udah, kalau ada lagi ya udah, walaupun sudah diobati ya udah direspon lagi sama dia seperti lingkaran setan. Nah, sekarang ya udah kita putuslah untuk aksesnya. Minimal adalah untuk HP yang dalam bentuk pornografi seperti itu. Kalau misalkan aksesnya sudah diputus, sepertinya itu kayaknya agak sulit, apalagi handphone yang setiap hari kita gunakan, Dok. Tapi apakah mungkin jika seseorang yang mengalami hal ini kemudian datang ke psikiater, apakah nanti mungkin psikiater juga bisa membantu untuk pendampingan orang-orang yang mengalami hal ini? Bisa. Jadi kita ada beberapa terapi ya, namanya terapi kognitif ya. Terapi kognitif itu bagaimana kita membantu, bagaimana dia menyadari bahwa hal itu adalah salah. Yang kedua, kita membantu bagaimana ketika impuls keinginan itu timbul, bagaimana mengendalikannya. Nah, itu kita dengan terapi kognitif atau juga dengan hipnoterapi. Bagaimana kita nanti memberikan sugesti ke pikiran bawah sadarnya bahwa apa yang dia lakukan itu kita perbaiki dan riset ulang. Nah, jadi itu teknik yang kita pakai salah satunya dalam psikoterapi. Kalau obat-obatan ya mungkin dia ada depresinya dan segala macam, dengan komorbidnya ya kita bantu juga dengan obat-obatan seperti SSRI dan segala macamnya. Mungkin seperti itu bisa. Oke, berarti tidak ada kata yang tidak mungkin untuk mengobati hal ini ya, Dok? Iya. Baik, terakhir dokter, apa yang mungkin bisa dokter sampaikan terkait hal ini? Mungkin juga bisa menyampaikan data apakah ternyata mungkin pasien-pasien yang dokter tangani cukup banyak mengalami hal ini, Dok, dan juga pesan buat masyarakat untuk kalau mengalami hal ini segera untuk speak up dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita mulai menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi diri kita dan keluarga kita ini paling penting. Yang kedua, kita harus melakukan namanya screening ataupun
memakai tools tambahan di dalam akses-akses internet. Karena ibaratnya sehebat apapun berobat ke profesor siapapun, tetapi ketika akses-akses pornografi itu masih menghampiri, itu menjadi sia-sia. Dan yang berikutnya adalah kita pakai agama. Agama kita, ya seperti yang kita katakan, ada ibadah di Sarah, cara ibadah di Kitabullah, kita kembalikan lagi. Kita bagaimana agama menjadi benteng juga, kemudian kita sebagai masyarakat komunal yang selalu kekeluargaan, jadi kalau ada tetangganya atau saudaranya ada masalah, kita langsung siap merespon. Jadi ibaratnya sistem pribadi, kemudian sistem komunal, ya syukur-syukur dari sistem negara, sehingga pertahanan dan ketahanan negara kita ini bisa terjaga, jangan sampai kita diserang dari faktor pornografi, sehingga generasi Z ini menjadi lemah dan tidak bisa untuk berkiprah di dalam masa-masa sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. John sudah berbincang bersama Kelas FM di hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Dokter. Assalamualaikum. Baik, Classy People, ini perbincang kita dalam program Fokus bersama Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ dari Semen Padang Hospital. Dan saya Faris Sardana, kita ke program selanjutnya. Terima kasih. Anda baru saja mencermati Fokus on Your Classy FM.